Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmat iman dan nikmat Islam yang senantiasa semoga senantiasa tercurah kepada kita semua. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan di jalan ini, semakin merendahkan hati kita dan semakin merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan hati di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci istiqomah itu adalah rendah hati, tawadhu. Bersyukur dengan posisi kita pada saat ini, bukan malah kita ujub dengan posisi kita saat ini. Ujub dalam artian kita bangga hati, ya. Hari ini kita lebih baik, ya, dibandingkan orang lain. Inilah salah satu penyebab kita kemudian futur dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Selain faktor lingkungan, penyebab kefuturan selain faktor lingkungan adalah faktor internal, ya, dimana ketika berada di zona kebaikan, zona saat ini yang sedang kita injak, yang sedang kita lalui ini, kita muncul rasa ujub, bangga diri, ngerasa lebih baik dari orang lain, ngerasa lebih alim, lebih pintar, lebih saleh dari orang lain. Memandang orang-orang yang saat ini belum tersentuh hidayah itu dengan pandangan-pandangan yang merendahkan, pandangan-pandangan sinis, ya, dari ujung kepala sampai ujung kakinya kita lihat. Ini tidak boleh, ya. Justru orang yang sudah semakin mengaji, semakin punya ilmu, harus semakin merendahkan dirinya di hadapan Allah. Itu kenapa para ulama selalu menuliskan di depan namanya itu kata al-faqir, ya. Al-faqir itu artinya apa? Orang yang selalu merasa kekurangan, ya. Tidak namanya fakir, miskin. Kalau dipisahkan maknanya, kata ini berbeda. Fakir itu adalah orang yang selalu merasa kekurangan. Kalau miskin ini orang yang cukup, ya. 3 juta pendapatan dia, 3 juta lah pengeluaran dia. Kalau fakir itu enggak. 3 juta pengeluaran dia, 1 juta pendapatan dia, ini fakir. Nah, dalam hal agama kita juga selalu merasa fakir. Fakir akan ilmu, fakir akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdullah Al-Qasimi, seorang syekh Abdullah Al-Qasimi, bisa antum cari, ya. Beliau itu mendapat julukan Ibnu Taimiyah kedua. Pernah dengar nama Ibnu Taimiyah kan? Beliau itu mendapat julukan Ibnu Taimiyah kedua. Tapi kemudian beliau justru menjadi ateis. Padahal dia menulis satu kitab tebal membantah ateisme. Apa yang kemudian menyebabkan dia menjadi ateis? Karena dia jatuh cinta pada seorang wanita, dan wanita ini bukan menjadi istri pertama, justru wanita kedua dalam kehidupan dia, ya. Hati-hati juga, ya, terjerumus dia ke dalam, ya, perkara yang justru membuat dia meninggalkan apa yang selama ini diucapkan. Akhirnya dia depresi, dia stres, dan dia menjadi seorang ateis. Dia menganggap Allah tidak menjaganya, ya. Ya, ujian kita ini memang syahwat, kawan-kawan, ya. Paling berat ujian ini. Maka kita selalu butuh, ya. Maka kata Nabi SAW, ikuti keburukan dengan kebaikan. Kita pasti jatuh ke dalam keburukan, tuh ada saja momen. Sampai Nabi katakan tuh, umatku itu tidak akan pernah selamat dari zina. Sampai Nabi katakan kayak gitu, ya. Pasti semuanya pernah.
Entah zina apa, zina pikirankah, zina mata, zina hati, bahkan mungkin zina farji, waliyadzubillah. Karena kita belum berhadapan dengan ujian-ujian seperti itu. Maka Rasulullah katakan ketika kita masih dalam zona kebaikan ini, terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, dan bersyukurlah kita berada di sini. Bersyukur kita berada di sini bukan karena hebatnya kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan langkah kaki kita menuju tempat ini. Dan ini semoga menjadi ampunan buat kita semua. Ya. Karena orang-orang yang menghadirkan dirinya dalam majelis ilmu itu wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya. Dihujani ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu janji Allah Subhanahu, janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada qudwatun hasanah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berakidahlah kita sebagaimana berakidahnya Nabi, yang membersihkan segala macam tahayul dan khurafat di dalam akidah kita. Jaga ibadah kita sebagaimana ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Ibadah-ibadah yang diajarkan Nabi SAW, ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya sangat sederhana, ya, tidak ada yang memberatkan. Maka cukup itu kita kerjakan, insya Allah dapat menyelamatkan kita di akhirat. Kemudian bermuamalah sebagaimana muamalah Nabi Muhammad SAW, yang harus kita tanamkan dalam diri kita ketika kita sedang bermuamalah adalah kita bermuamalah dengan manusia yang pasti memiliki perbedaan pandangan dalam berbagai macam hal. Udah pasti nggak bisa sama saja. Guru dan murid saja bisa berbeda pandangan. Tinggal bagaimana kita menyikapi perbedaan pandangan tersebut. Apakah masih mengedepankan ukhuwah, masih mengedepankan mahabbah, atau justru adawah? Apa itu? Kebencian. Maka kalau perbedaan pandangan justru menimbulkan rasa kebencian, ya, mengendurnya ukhuwah, ada masalah dengan iman kita. Ya, ada masalah dengan iman. Setiap kita menemukan perbedaan dengan teman kita, dengan siapapun, lalu luntur rasa ukhuwah kita kepada yang bersangkutan, maka ada masalah dengan iman, bukan dengan perbedaan itu bermasalah. Ya. Imam Ja'far As-Shadiq berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ini ditarik, mereka ini hubungannya guru dan murid, tapi mereka memiliki perbedaan pandangan. Si murid tetap mencintai gurunya, si guru tetap mencintai muridnya. Ada perbedaan pandangan. Itulah bedanya kualitas generasi salaf dengan generasi khalaf. Nah, kita contoh generasi salaf itu harus secara kafah, jangan secara parsial. Ini harus dicatat. Mencontoh generasi salaf harus secara kafah, jangan parsial. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya mereka, bagaimana mereka bermuamalah itu harus kita contoh juga. Ada perbedaan di antara mereka, tetap mereka mengedepankan ukhuwah ketika saling beradu hujjah. Ya. Kenapa saya sampaikan ini, ya ikhwah? Karena kita sedang bahas fikih. Ketika kita membahas fikih, pasti di sana banyak ditemukan perbedaan. Ya. Dari masing-masing ulama. Maka saya sampaikan semua pendapat ulama, lalu anda sampaikan juga pendapat apa yang anda ambil. Kemudian antum mau mengambil pendapat yang lain, tafadhol. Tinggal antum perkuat saja, ya. Landasan antum kenapa mengambil pendapat tersebut.
Kalau kita kemudian mencontoh ini semua, ya, sunnah Nabi, cara hidup Nabi. Ya, sunnah di sini bukan berbicara tentang hukum fikih. Sunnah ini berbicara tentang thariqah, jalan hidup Nabi. Jadi sunnah Nabi itu thariqatun Nabi, jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat. Ya. Jangan sampai kemudian akhlak kita bermasalah. Karena apa? Prinsip, ya, dasar Nabi Muhammad SAW diutus untuk apa? Inni bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada Khalik, akhlak kepada makhluk. Kalau kita flashback sebentar, ya, belajar di kitab yang kita bahas, yang kita sudah sampai ke bab ibadah, kita mundur sebentar ke bab adab dan akhlak. Bahkan adab terhadap hewan pun ada dalil-dalilnya, ya, baik Quran, sunnah maupun asar para sahabat, hatta kepada hewan. Ya. Itu kenapa kitab ini disebut Minhajul Muslim, konsep kehidupan seorang muslim yang semampu kita kerjakan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, karena kita ini manusia, bukan nabi, boy. Ya. Jadi semampu kita. Ya. Semampu kita. Jadi ada ke bawah nih. Jangan tegang-tegangan. Ya. Karena bukan pelawak juga, bukan ini ya, diktator ya. Senyum juga. Baik. Insyaallah kita menjalankan 3 nilai ini, aqidah, ibadah, dan muamalah. Ya. Insyaallah akan menjadi jalan kita mendapatkan syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah kita udah masuk bab ibadah di sini, dan kita masuk ke bab fiqih azan dan iqamah. Ya. Ke bab fiqih azan dan iqamah. Jadi akhwat ini juga ikut hadir kajian ini. Ana nggak expect akhwat datang gitu ya. Ikhwan lah yang harus datang. Tapi akhwat datang, ya mungkin dia bisa ngajarin anaknya nanti ya. Ngajarin suaminya, bisa. Istri ngajarin suami ya. Bisa ya, tidak salah ya. Tidak salah. Baik. Tidak salah. Ya, suami ngajarin istri ngajarin suami. Banyak sahabiah mau ngajarin suami. Ya. Zainab putri Rasulullah ngajarin suaminya agar berpegang teguh pada akidah Islam, tapi suaminya nolak. Ya, suaminya nolak. Dan dia bersabar. Ya, dengan kekafiran suaminya sebelum akhirnya suaminya benar-benar masuk Islam. Ya. Jadi banyak ayat ini, kisah ini dipelintir oleh orang-orang kafir bahwa anak Nabi Muhammad saja nikah sama orang kafir. Masa yang sekarang dilarang? Dulu belum ada datang ayat wal tankihul musyrikina hatta yu'minu. Jangankan nikahi orang-orang musyrik, jangan nikahi ya laki-laki musyrik dengan perempuan mukmin sampai dia beriman. Belum turun ayatnya. Ya, belum turun ayat. Ketika turun ayat ini baru kemudian sama. Kenapa Nabi Muhammad istrinya 11 tapi umatnya hanya 4? Kenapa? Ini akan dipermainkan syubhat ini di luar, apalagi kalian aktif di sosial media. Banyak syubhat-syubhat itu. Ya. Istri Nabi berapa? 11. Sebagian riwayat mengatakan 9. Ya, tapi paling kuat 11. Ada juga yang mengatakan 13. Biasanya dimainkan oleh orang-orang kafir untuk menanamkan syubhat dalam pikiran-pikiran kita. Nabinya egois, punya istri 9, 11, 13.
umatnya hanya 4. Karena saat itu belum turun An-Nisa ayat 3. Dan Nabi menikah saat itu untuk apa? Menolong. Bukan untuk berbangga-bangga dengan banyaknya istri. Ya. Dan itu taksis khusus buat Nabi. Maka pada saat itu ketika turun ayat itu, ya, tidak boleh diceraikan, tetap. Ya. Itulah istilah Nabi. Ketika turun An-Nisa ayat 3 itu Nabi tidak menambah istri lagi. Ya, tidak menambah. Jadi mudah sebenarnya ngebantah. Tapi kalau orang kafir selalu akan menolak penjelasan kita. Kenapa? Karena kafir itu sudah denial dari awal. Jadi kafir itu antum jangan menganggap bahwa kata kafir itu kata yang buruk, tidak. Sehingga antum ragu untuk mengatakan kafir kepada orang-orang yang memang kafir. Ya. Enggak boleh kita ragu, ya kafir mereka. Orang lihat baik, ya. Kita ragu hati kita. Hati-hati, salah satu pembatal keislaman apa? Meragukan kekafiran orang-orang kafir. Salah satu pembatal keislaman kita itu meragukan au syakka, ya, madhabahum, atau ragu, au syakka fi kufrihim, atau ragu dengan kekafiran mereka, atau bahkan mungkin au sahaha madhabahum, atau mungkin kita malah membenarkan kekafiran mereka. Kafir gitu, ya, kafir. Kafir itu kafara, artinya denial, menolak. Okay? Makanya menjelaskan kepada orang yang dari awal sudah denial, tidak akan diterima. Maka kemudian Allah sampaikan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang sudah denial itu, kalau kita pakai bahasa kita ini, dikasih nasihat, dikasih peringatan atau tidak, sama baik. Maka mereka tidak akan mau mengimaninya. Nah, kita mau menjelaskan apapun soal agama ini kepada mereka, dari awal mereka sudah kafir, sudah denial. Maka wahjurhum hajran jamila. Semua jawaban ada di Al-Quran. Itu pentingnya kita membaca Al-Quran. Belajar membaca dan mentadaburi Al-Quran. Nah, kita kembali ke sini, kawan-kawan rahmat Allah. Al-adhan ta'rifuhu, al-adhan al-i'lamu bidukhuli waqti shalah bil alfadhil khassah. Azan adalah pemberitahuan, ya. Al-i'lam, pemberitahuan bidukhuli waqti shalah, ya, untuk masuknya waktu salat bil alfadhil khassah, dengan lafaz yang khusus, ya. Nah, kawan-kawan, ikhwan rahimakumullah, jadi azan ini adalah panggilan ibadah untuk siapa? Untuk kaum muslimin, ya. Azan. Dulu azan ini kapan pertama kali dikumandangkan? Di Madinah, bukan di Makkah. Di Madinah, ya. Di Madinah. Syariat salat turun di Makkah. Begitu juga salat Jumat, syariatnya turun di Makkah. Tapi semua pelaksanaan itu di Madinah. Kenapa? Karena pada saat itu di Makkah, ya, umat Islam mengalami yang namanya persekusi, intimidasi. Nah, di Madinah pada saat itu sudah ada Yahudi, sudah ada Nasrani, yang mereka punya panggilan khusus kepada para penganutnya ketika memasuki waktu ibadah. Orang Yahudi dengan trompetnya. Maka kalau ada umat Islam bermain trompet di malam tahun baru, Allah musta'an, trompetnya
tradisi Yahudi, tahun barunya punya pagan. Pelakunya umat lalu berharap syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu diri kau ni. Ya. Udah. Ya. Kalau dulu yang pernah kita seperti itu, ya kita bertaubat. Siapa sih enggak pernah bikin salah? Kan dalam agama kita ada uzur, ya, bil jahl, uzur karena ketidaktahuan, ya. Karena jujur saja, ketika dulu di pesantren, ya, karena yang datang waktu itu siapa lupa, 6 orang, ya, keluar dari pondok ke kantor gubernur malam tahun baru, ya, ketahuan kan. Sampai pondok dibotai, ya, kita nggak paham. Nah, sekarang kita udah paham, ya udah tinggalin, ya. Kalau masih juga ngerjain, ojo. Apalagi tiba-tiba majelis komunitas hijrah, tiba-tiba anak buka IG-nya, ya, komunitas Youth Move Up mengucapkan selamat tahun baru, wah, sidang semua, ya. Khair. Jadi orang Yahudi dengan trompetnya, orang Nasrani dengan loncengnya, ya. Ada yang menyampaikan ide seperti itu, ya. Ada yang menyampaikan ide seperti itu. Maka kemudian ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kita ini harus menyelisihi mereka dalam berbagai hal, ya. Harus menyelisihi mereka supaya tidak membingungkan ke depannya, ya. Antum kalau kembali belajar kekristenan, mereka juga ada ruku, mereka juga ada sujud sebenarnya, ya. Nasrani itu beda dengan yang sekarang ini yang kita lihat, ya, nggak ada rukunya, nggak ada sujud, tapi masih ada yang ruku dan sujud. Siapa itu? Orang-orang Kristen Ortodoks, ya. Ada sujudnya, ada rukunya, ada angkat tangannya, ya. Tapi kita diselisihi. Maka kalau antum ikut kelas akidah, ya, ini yang akhwat udah tahu itu bahwa para nabi itu satu ayah. Satu ayah di sini maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beda ibu. Maksudnya apa? Syari. Ini metafor, ya, kawan-kawan, majazi. Beda syariatnya. Ya, syariatnya berbeda. Tapi prinsip ajarannya apa? Sama. Jadi kalau dikatakan agama para nabi adalah Islam, ya, benar. Karena kita memahami Islam itu ada 2 cara. Pertama secara amun dan secara khosun. Secara amun yakni al-istislamu lillahi bitauhid. Jadi makna din itu adalah sistem, aturan, ya. Sistem atau itu makna din yang sebenarnya. Di Indonesia diartikan menjadi agama. Karena itu yang lebih masuk. Kenapa? Tadi disebut din artinya apa? Sistem atau aturan. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gama artinya kacau, tidak kacau. Berarti apa? Teratur. Jadi masuk kalau makna din menjadi agama di dalam bahasa Indonesia. Maka sistem atau aturan yang dijalankan para nabi terdahulu itu adalah Islam. Apa itu? Al-istislamu lillahi bitauhid. yakni berserah diri hanya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Tidak ada ilah lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada ilah lain. Ini prinsip ajaran nabi terdahulu. Nabi pertama, rasul pertama, nabi terakhir, rasul terakhir, prinsip ajarannya sama, yakni al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan, ya, berserah diri hanya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilah lain selain Allah.
Maka kalau ada satu keyakinan membawa-bawa, ya, mengklaim dirinya bagian dari Abrahamik, mengklaim bahwa dirinya bagian milah Ibrahim, tapi mereka menjadikan ilah lain selain Allah, maka mereka sudah keluar dari milahnya Ibrahim. Ya, banyak kan, ada kan yang menjadikan ilah lain selain Allah? Ada. Nah, kita bawa dengan keyakinan tersebut. Mereka biarkan dengan klaim mereka, oh kami ini Abrahamik. Naam, kalian pernah menjadi bagian dari Abrahamik, tapi sekarang kalian bukan Abrahamik lagi. Kalian memiliki ilah lain selain Allah. Kalian mengangkat sosok lain sebagai ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Menyekutukan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah. Janganlah engkau berbuat kesyirikan, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Menjadikan sosok lain menjadi ilah kita selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Maka itu kemudian, ya, sahabat Nabi SAW Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu menyampaikan kepada Nabi SAW. Beliau menyampaikan mimpinya. Abdullah bin Zaid, nggak ada di kitab itu. Anda baca kitab yang lain. Jadi Anda sebelum kesini Anda buka kitab yang lain. Abdullah bin Zaid bermimpi, ya, suatu malam dan menceritakan kepada Rasulullah SAW, ya, bertemu dengan sesosok laki-laki, ya, yang mengajarkan beliau lafaz azan. Hadis dari riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Apa kata Nabi SAW? Ya, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Ya, sebagai itu adalah mimpi yang benar. Lalu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Ya, mengumandangkan azan. Orang pertama yang mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Baik, kita lanjut di sini. Ya. Jadi akhirnya apa? Beda panggilan saat itu. Yahudi dengan dengan trompetnya, Nasrani dengan loncengnya, umat Islam dengan azan. Tidak diketemukan beduk di sini. Ya. Nah, beduk ini produk ijtihad ulama Nusantara. Ya. Ya, kita harus berlapang dada lah soal ijtihad. Beberapa kali disampaikan, ya, kalau kita menganggap ini enggak kuat, kita tinggalkan saja. Jangan kita berpolemik, ya, soal beduk. Udah, beduk bukan sunnah, selesai. Dosa berpolemik panjang di situ. Cukup anggap ini adalah produk ijtihad, ya, usaha para ulama dahulu. Dulu kan nggak punya apa namanya speaker, ya, tempat tertinggi tidak ada saat itu, maka pakai beduk lah disepakati saat itu. Ya udah, kita berlapang dada saja soal produk ijtihad. Yang penting di masjid ini nggak ada beduknya kan. Khair. Nah, sebagaimana biasanya, ikhwah, selalu di dalam kitab-kitab fikih itu satu syariat selalu diikuti dengan hikmah. Ya, selalu diikuti dengan hikmahnya. Ya. Hikmah dan hukum. Apa hukum azan? Al-azanu wajibun kifayun. Azan itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya ketika sudah ada satu orang yang melakukannya, maka gugur kewajiban yang lain. Ya. Kalau azan menjadi fardu ain, bisa-bisa kita berebutan untuk azan. Apalagi keutamaan muazin ini luar biasa. Lehernya paling panjang di akhirat. Nah, jangan dipanjang, kan dibayangin lehernya itu panjang gitu kan, horor juga gitu ya. Ya Allah, alam bisawab. Apa maksud Rasulullah tentang muazzin itu lehernya panjang nanti? Ya, maksudnya itu tandanya kelihatan langsung. Kan Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali umatmu?
min atharis sujud, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Maka wudu itu dijago. Dan wudu jangan cuman saat mau sholat saja. Setiap keluar rumah itu usahakan berwudu dalam kondisi berwudu. Berwudu lah tadi. Keluar dari rumah. Bukan sampai masjid ke tempat wudu berwudu. Keluar rumah itu usahakan berwudu. Akhwat termasuk. Hatta sedang haid. Berwudu. Kita ngambil keutamaan wudu tadi. Ya. Kita mengambil keutamaan wudu. Al-adhan wajibun kifayun ala ahli al-muduni wal qura. Jadi azan itu adalah fardu kifayah bagi siapa? Ala ahli al-muduni, ya, wal qura, dari penduduk kota atau desa, ya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wa li'ammakum akbarakum." Jika waktu salat telah tiba, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Nah, imam kita sudah bahas tentang fikih kemarin, ya. Yang ikut ya fikih imam kemarin, ya. Di sini ya, wa li'ammakum akbarakum, dan yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Akbar di sini dalam hal apa? Dalam hal banyaknya bacaan Quran, banyaknya hafalan Quran, ya, banyaknya ilmu yang dimiliki. Baru dari sisi usia. Ya, masih ingat? Kalau catatan itu nggak berubah-ubah, bisa tuh tinggal buka. Ya. Ketika di antara dua orang, siapa yang pantas jadi imam? Yang paling baik bacaannya, sama-sama baik bacaannya, yang paling banyak hafalannya, artinya dia sering baca, sama-sama banyak hafalannya, yang paling faqih di antara mereka, ya, atau duluan hijrah di antara mereka dalam hadis yang lain. Kemudian sama-sama hijrah, sama-sama faqih, baru adil, ya, yang paling adil, ya. Yaitu bagian lah faqih tadi, adil bagian dari faqih. Baru yang paling tua, ya, itu urutannya. Ya, khair. Jadi cukup salah seorang kan harus mengumandangkan azan dalam kampung tersebut. Enggak boleh satu kampung tidak memiliki azan, ya. Enggak boleh. Jangan saya masjid itu mati tanpa azan. Itu rumah dekat masjid, standby. Jadilah muazzin di masjid itu. Ya. Wa yusannu lil musafiri wal badiyati di qauli sallallahu alaihi wasallam. Azan juga disunahkan bagi musafir dan penduduk pedalaman, ya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis shalah. Jika engkau berada di tengah-tengah kambingmu, ya, atau di pedalaman, ya, farfa sautaka bin nida, ya, maka tinggikanlah suaramu dalam panggilan itu, ya. Jadi azan itu suaranya harus tegas. Jangan azan terus, jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanang baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, tegas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tegas. Jangan bercengkok-cengkok. Kalau akhwat dan ngaji cengkok-cengkok, kalau pengen lain 4%. Ya. Apalagi laki-laki.
tegas suara azan. Ya. Tegas. Farfa sautaka bin nida. Tinggikan suara dalam seruan itu. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'. Ya. Karena tidak ada yang mendengar jangkauan suara muazin baik jin manusia maupun makhluk lain, ya. Illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali semua yang menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Artinya ketika kita mengumandangkan azan, hatta jin pun akan menjadi saksi buat kita. Anggi itu muazin di kampung, Rahman itu azan muazin kampung kan. Ya. Semua itu menjadi saksi nanti. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jin, manusia, makhluk lain, burung-burung yang berterbangan itu mendengar azan. Jangan, ya, kalau suara antum sudah melihat lewat, bisa sudah tua, ya janganlah jadi muazin, cukup. Kalau udah Allahu Akbar. Ya, kadang ada yang maksa ya, masjid itu ya, bapak-bapak masih pengen jadi muazin. Kita hargai semangatnya, tapi tolong, kata Nabi itu farfa sautak bin nida, tinggikan suaramu, kencangkan suaramu, ya. Janganlah apa sih, gember gitu ya. Lah, enggak enak. Orang-orang kafir di luar sana, apa ini? Apalagi mak-mak kalau pengajian tuh ya, pedenya pakai mic. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Polusi udara. Allah SWT enggak maksud ngehoza ya. Tapi ya ini harus disampaikan. Mungkin di sini ada yang mak-mak juga, mungkin calon mak-mak ya, pengajian masjid ya. Pakai suara dalam, jangan suara luar. Bikin malu Islam. Ya, polusi suara satu. Kalau suara enak, ya masih bisa lah diterima ya. Tapi kalau suara enak, apa loh orang Islam yang kayak gini suruh tampil, kan orang-orang kafir kan tahu kayak gitu. Ya. Allah Ustaz. Baik. Khair. Jadi harus tegas suara azan, muazin, ya. Muazin harus tegas. Siratuhu, ya. Kemudian tata cara siratul azan ya, tata cara azan itu, lafaz azan itu kama 'allamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Mahdhurah. Jadi yang bermimpi azan siapa tadi? Abdullah bin Zaid. Orang yang pertama kali diajarin Nabi adalah Abi Mahdhurah. Ya. Apa kata Nabi? Di Abi Mahdhurah, kama 'allamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abi Mahdhurah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 4 kali. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah maratan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan itu perlu tajwid enggak, Ustaz? Ya. Untuk mat boleh lebih. Tapi usahakan jangan sampai kebanyakan anak mendengar orang azan itu gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. La-nya harus panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan asyhadu an la ilaha. La. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah, jangan ilallah. Jangan ilallah, illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipenuhi itu. Anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali. Kemudian
thumma ya'udu fa yaqulu syahadatain maratain bi sautin 'alin wa huwa tarji'. Ya. Kemudian muazin kembali mengucapkan dua kalimat syahadat sebanyak 2 kali dengan suara lantang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus 2 kali ya, syahadatin maratain bisautin 'alin dengan suara yang meninggi ya, wa huwa tarji', itu yang disebut dengan tarji', pengulangan ya, ujung. Kemudian hayya 'alas shalah maratain. Hayya 'alas shalah maratain 2 kali ya. Hayya 'alal falah 2 kali. Wa in kana fi adhanil fajr qal, dan adapun untuk azan subuh, adhanil fajri ya, subuh ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan as-salatu khairun minan naum. Boleh. Atau as-salatu khairun minan naum. Ya. Ada tambahan pada salat azan subuh. Ya. Bukan an-naumu khairun minas shalah. Jangan sampai tidur lebih baik dari sholat. Ya. Jangan sampai kita berat bangun subuh. Ya. Nah, kalau kita bisa bangun subuh, bersyukur. Ya, bersyukur. Maka supaya bangun subuh, ya, sebelum tidur tuh sunnah dikerjain. Wudu dulu, bersiwak atau sikat gigi dulu ya. Kemudian sebelum tidur tuh bismikallahumma amutu wa ahya, ya Allah bangunkan aku untuk sholat subuh. Minta sama Allah ya, insya Allah dibangunin. Entah bangun jam 3, jam 4 ya, terus ini mau subuh sekarang 4.26, iya kan? 4.27 naik 1 menit. Ya, 4.27 subuh sekarang. Ya udah jam 4 usahakan udah bangun, udah mandi, udah beres-beres. Nah, kita mau ketemu BDT aja mandi rapi-rapi kan? Ketemu budak tuh. Masa ketemu Allah tidak mau rapi-rapi, wangi-wangi. Kita mau ketemu Allah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sebenarnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Khair. Kemudian baru ditutup dengan Allahu akbar, la ilaha illallah. Khair. Nah, ini dalil. Kemudian penjelasan yang lebih lanjut kalau dirahmati Allah. Qala Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu, Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu berkata, Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam alamanil adzan. Akhirnya beliau Abu Mahdhurah ini mengajarkan kepada para
sahabat lagi, ya. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam alamani al-adzan, mengajarkan aku adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 4 kali, kemudian syahadatain 2 kali, kemudian thumma ya'udhu fa yaqul asyhadu an la ilaha illallah marratain, asyhadu anna muhammadar rasulullah marratain, hayya 'alas shalah marratain, hayya 'alal falah marratain, fa in kana salatu subhi qala salatu khairum minan naum. Dua kali, ya. Baru Allah akbar la ilaha illallah. Kalau tadi kan hadis tadi ucapan Nabi disebut hadis Nabi. Itu kepada siapa? Abu Mahdzurah. Nah, Abu Mahdzurah kepada sahabat disebut apa? Asar. Ya. Disebut asar untuk membedakan. Ya. Kemudian ya, dikatakan di sini mayyan bari 'ala muadzin. Apa yang patut dilakukan oleh seorang muadzin? Apa yang disunnahkanlah? Yuhassanu lil muadzini ay yakuna aminan. Disunnahkan bagi seorang muadzin memiliki sifat amanah. Jadi yang jadi muadzin ini adalah orang yang memiliki sifat amanah. Ya. Amanah. Enggak harus suaranya indah saja, tapi memiliki orang yang amanah. Ya. Siatan, maksudnya apa? Suara yang lantang. Ya, siatan, saut. Ya. Jadi memiliki suara yang lantang, suara yang indah. Ya. Boleh kok memilih irama azan nahawan jihad, karena setuju. Fadal. Tapi kalau ngaji Quran, kalau untuk seni fadal. Anak ikut pendapat Syekh Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bukan Syekh Ruslan. Lupa lah. Kalau jihad karena hawan dan lain sebagainya itu untuk seni baca Quran fadal. Tapi kalau antum ngaji sendiri, ngaji Al-Quran sendiri, ya, ketika antum ngaji Quran sendiri, maka pakailah standarnya kita baca Quran. Yujawwidul Quran wa ma'rifatul hukuf. Ya, jangan mencari cengkok-cengkokan yang enggak penting. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak perlu Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak bisa. Karena ada terbiasa. Cuman adalah orang-orang kayak gitu ya. Ya. Enggak perlu ya. Kalau ikut seni baca Quran, ikut ibqah itu fadhal. Karena ada ibqah ya. Ya, ada ibqah tuh di dekat kampus Stikes HI Harapan Ibu itu ada ibqah. Kalau antum mau gabung situ enggak masalah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu enggak masalah. Tutur seni baca Quran. Ya, tapi kalau untuk ngaji sendiri normal saja. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu mustahaqqah. Jadi 3 saja kita untuk belajar Quran itu yang harus diperhatikan: itmamul harakat, makharijul huruf, dan sifatul huruf. 3 itu saja kita. Jangan sampai bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, i gitu. Senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kembali, kalau untuk azan boleh pakai irama saja, kan banyak itu festivalnya, lomba azan ya, tidak masalah. Siatan aliyan bi awqatis shalah,
Seorang muazin adalah orang yang alian bi awqatis shalah, paling terkenal, paling bisa menjaga sholat, waktu sholat. Ya artinya apa? Dia datang itu sebelum waktu, maksudnya waktu sholat. Jadi muazin ini luar biasa sebenarnya. Itu kenapa syarat pertama seorang muazin itu adalah aminan, amanah. Ya. Syarat pertamanya amanah. Kan dia harus datang sebelum waktunya sholat. Ya. Kemudian wa anna yu'adzina 'ala makanin 'alim kal amadatin nahwiha. Serta mengumandangkan azan di tempat yang tinggi seperti menara atau semisalnya. Nah, ini kan kalau tulisan ini ditulis ya ketika di masa lalu, belum ada yang namanya apa? Speaker ya. Toa udah masuk azan waktu apa? Bukan. Nah, sekarang makanya diganti apa? Menara, pakai toa, speaker, ya, pakai mic. Berkembangnya zaman. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Jadi nggak perlu tiba-tiba pakai alat ini bid'ah, mic itu bid'ah, kamera ini bid'ah. Muka aneh bid'ah juga kalau kayak gitu. Nggak ada di zaman Nabi. Bid'ah itu masalah ibadah, menambahkan syariat di dalam agama, menentukan syariat baru. Kacau lah ya. Kalau masih pakai mic, pakai toa, pakai kamera, merekam dan lain sebagainya, jangan teriak-teriak bid'ah gitu kan. Itu kehabisan argumen ya. Baik. Jadi tempat yang tertinggi dan semisalnya ya. Wa ana yadkhili asabu'aihi fi udhunaihi ya. Kemudian disunahkan bagi seorang muadzin memasukkan telunjuknya ke dalam telinga ya. Wa yatakhudha yaminan wa shimalan bi kalimati hayya 'alas shalah. Lalu kemudian ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, memalingkan wajahnya ke kanan. Hayya 'alas shalah. Jangan flat lurus. Pun hayya 'alal falah menghadap ke kiri. Apa filosofisnya? Ya filosofisnya ana sami'na wa ta'na saja lah. Ya. Ketika Bilal seperti itu Nabi enggak negur, berarti sunnah takrir. Ya. Berarti kan Nabi melihat seorang sahabat melakukan satu perkara enggak Nabi tegur, enggak Nabi larang, ya sudah, berarti Nabi menyetujui. Maka ditulis di sini, ya. Wa yatafizza yaminan wa shimalan bi kalimati hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Wa anna ya'khudha 'an adhanihi ajaratan ila min baitil mal khazinatid daulah awil awqaf. Nah, adapun seorang muadzin itu tidak boleh mengambil upah. Ya. Seorang muadzin tidak boleh mengambil upah. Siapa nelponnya? Seorang muadzin tidak boleh mengambil upah dari azannya. Ya. Illa min baitil mal, kecuali memang baitul mal ya mengalokasikan dana ya mukafaah ujroh kafalah untuk seorang muadzin. Maksudnya apa? Muadzin tidak boleh
memasang tarif, ya, atau kas masjid misalnya, ya, atau kas masjid misalnya. La yajuz, tidak boleh. Awil awqaf, atau dari wakaf. Maka masjid yang menggaji muadzin, ya, muadzin nggak boleh memasang tarif. Sebab apa? Ya, pahala seorang muadzin kan besar. Baik, paham ya untuk azan. Nah, sekarang masuk ke iqamah. Hukum iqamah. Nah, beda tadi soal posisi muazin saat azan dengan muazin saat akan iqamah. Ini ada perbedaan signifikan. Yang banyak muazin atau marbot masjid yang menjadi muazin nggak paham ini. Bahkan mungkin jamaah nggak paham ini, karena imam ya, karena imam di masjid anak. Ini banyak yang nggak paham. Kita bahas pelan-pelan. Al-iqamatu wajibatun li kulli shalatin fardhin min shalawatil khams. Iqamah hukumnya wajib di setiap salat fardu dari salat 5 waktu. Sawa'un kanat salatu hadiratan aw fa'inatan. Baik itu salat yang dikerjakan pada waktunya maupun ketika terlewat. Jadi mungkin kita nih terlewat nih sholatnya nih, ya, mungkin lagi jalan kemana, tetap harus ada iqamah sebelum mulai sholat. Jadi wajib, ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma min thalathatin fil qaryatin wa la yu'adzinu fihi wa la tuqamu fihim as-shalah illa istahwadhu alaihim asy-syaitan. Ya. Apabila ada 3 orang di satu daerah namun tidak berkumandang azan di antara mereka dan mereka tidak pula mendirikan salat, ya, illa istahwadha alaihim asy-syaitan, maka hakikat mereka sedang dikuasai oleh syaitan. Syaitan itu paling nangis loh. Ketika kita lagi syughul-syughulnya, lagi sibuk-sibuknya, entah sibuk apapun, kita masih ingin sholat, nangis darah setan. Itu cara bikin setan nangis, ya. Capek, ya. Apalagi kita punya bayi, lagi punya bayi itu, ya. Bayi kita lagi lucu-lucunya itu, mau sholat, muncul tuh lucu-lucunya anak kita tuh, ya. Sampai mau pergi ke masjid diperatkan rasanya. Maka istri anak tuh bilang, jangan sampai anak tuh jadi ifritnya, Bi. Gila langsung. Apalagi kita bapak-bapak kan nggak bisa dengan anak-anak, ya. Kalau anak udah maksimal 5 tahun lah, pasti lagi bawel-bawelnya, lagi mulut itu lagi kayak mana gitu kan, lagi gemes-gemesnya lah gitu, ya. Yang jomblo jangan hamil dulu lah, ya. Kasih ilmunya dulu nih. Itu biasa menghalangi kita ke masjid itu, ya. Syaitan nangis itu. Kita lagi subuh-subuh dan lagi sibuk-sibuknya, masih ingat sholat. Ingat sholat dan langsung mengerjakan sholat, bukan sekedar ingat aja. Kalau orang tasawuf itu kan, sholat itu kan mengingat Allah. Udah ingat Allah itu udah baru sholat. Sholat yang begini-gini itu namanya sholat syariat. Belum mencapai hakikat, zindik gitu. Ya, Nabi kurang hakikat apa? Makom Nabi kurang tinggi apa? Level ma'rifat Nabi kurang tinggi apa? Nabi masih sholat. Bukan hanya sholat wajib, sholat lail pun dikerjakan Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'innama yakulu dha'bu minal ghanamil qasiyati wa liqaulihi Anas radhiyallahu anhu umira Bilalu ayashfa'a al-adhan wa yutira il-qamah. Ya. Sesungguhnya serigala fa inna ma ya'kulu dha'bu min al-ghanamil qasiyah. Sesungguhnya serigala itu hanya memangsa domba yang
yang kecil. Ya. Jadi kalau lagi dewean, lagi sibuk-sibuk yang lain, itu kesempatan tuh kita disibukkan dengan yang lain. Ya. Kalau udah ingat salat langsung, apapun itu kerjakan salat. Oleh qaul Anas radhiyallahu anhu, sebagaimana ucapan Anas radhiyallahu anhu, umira Bilal ayashfa'al adzan wa yu'thira iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggunakan azan dan mengulang 2 kali dan menjadikan iqamah satu kali. Nah, jadi beda azan dan iqamah apa? Azan 2 kali masing-masing. Kalau iqamah satu kali. Ya, sighatuha alfazuha kama ja'at fi haditsin Abdullah ibn Zaid alladhi ra'a ru'yal adzan. Ya. Dalil ada tentang dari Abdullah ibn Zaid tentang mimpinya, ya, melihat azan dalam mimpinya, di mana misalnya dikatakan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bedanya apa? Ada tambahan qad qamatis salatu, enggak pakai itu. Jadi qad qamatis shalah. Banyak orang itu qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Dia itu satu kata. Jadi kayak gini cara iqamah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Bukan qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ini tata caranya. Sering dengar kan digabung kan? Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Nah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Khair, bagaimana akhwat ketika salat berjamaah sama mereka? Apa pakai iqamah? Pakai, ya. Kita sudah belajar kemarin bagaimana fikih salat berjamaah untuk para akhwat, ya. Pakai iqamah juga, ya. Tapi suaranya lirih, ya. Suaranya lirih. Kemudian al-muadzinu amlaku tanbihan, ya. Catatan penting. Al-imamu amlaku bil iqamah. Ini yang saya sampaikan dari awal tadi. Al-imamu amlaku bil iqamah. Imam itu lebih berhak atas iqamah. Maksudnya apa? Antum yang menjadi muadzin jangan iqamah sebelum imam nyuruh. Tak boleh. Apalagi masjid antum itu memang punya imam khusus. Punya imam khusus yang ditunjuk jadi imam. Bahkan jangan berdiri sebelum imam berdiri. Paham? Jangan berdiri sebelum imam berdiri. Muadzin jangan iqamah sebelum imam nyuruh iqamah. Apalagi subuh ini, ya. Subuh kita itu, ya, kecepatannya tuh ada yang mengatakan 10, 15, ada yang 20. Sekarang kan subuh kita tuh jam 5 udah selesai, ya. Kalau anak mau itu iqamah tuh jam 5 pas baru iqamah, ya. Jadi jam berapa nih? 4.27. Ini kecepatan. Kalau ikut 4.47 itu baru azan. 4.27 ini azan pertama, ya. Itulah pakai as-salatu khairum minan naum. 4.47 atau kalau tambah 15 4.42, ya. Jam 4 lewat 42 menit. Itu baru. Cuman ya sudah, ini produk fikih, produk ijtihadiyah, ya. Yang terpenting ya sudah, ya. Karena tunggu dulu, jangan bentar, ya. Tapi kita menghadapi satu kondisi di mana
kesalahan ini sudah dilakukan secara kolektif sehingga dianggap kebenaran. Ya. Kebenaran yang baru didengar ini dianggap menyelisihi kesalahan yang sudah dilakukan secara kolektif. Ini problem kita. Al-mu'adzin amlaku bil adzan wal imam amlaku bil iqamah. Muazzin itu hanya berhak masalah azan, imam berhak atas iqamah. Jadi kalau udah masuk waktu sholat, muazzin langsung azan tanpa disuruh. Tapi kalau iqamah nunggu disuruh imam. Ya. Masjid mana cepat banget bunyi ngajinya. Ya. Wa inda amatil fuqaha wa la'allahu al-mughni bi shahidin akharu marurihi an Ali aw Umar radhiyallahu anhuma wa amma al-adhan fa innal mu'adhdhina amlaku bihi an ghairihi fa yadinu idza dakhala waqtu wa la yantaziru ahadan wa la yasta'dinuhu imaman kana ghairuhu. Ya. Mayoritas ulama fikih mengamalkan karena hadis ini dikuatkan oleh riwayat dari Ali dan Umar radhiyallahu taala anhuma tentang apa? Azan hak muazin, iqamah haknya imam. Maksudnya apa? Muazin boleh iqamah atas dasar izinnya imam. Ya. Khair. At-tarassulu at-tamahhulu fil adhan wa tahdhu al-isra'u fil iqamah liqawlihi li Bilal idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdhir. Perlahan-lahanlah tarasul dalam azan dan cepat dalam iqamah sebagaimana sabda Nabi kepada Bilal, jika engkau memandangkan azan maka lakukanlah dengan perlahan, jika engkau memandangkan iqamah lakukan dengan cepat. Maksudnya apa? Kalau iqamah Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas salah hayya 'alal falah qad qamatis salah qad qamatis salah Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah. Nah, pernah sholat di Bandung yang iqamah ini pokoknya orangnya kalau disebut nama terkenal, sering di Amar TV ya, suaranya indah. Iqamah dibikin macam azan, menyelisih ini hadis ini. Allahu Akbar Allahu Akbar, suka banget cengkok-cengkokin kayak gitu, sakit kuping ya. Ini jelas kata Nabi apa? Wa idza aqamta fahdhir hadr al-hadr ya, di cepat al-hadr. Tahu cara baca Al-Quran kan yang paling cepat al-hadr namanya, fahdhir cepat gitu, jangan di cengkok-cengkokin lama-lamain. Kalau azan memang harus apa namanya, at-tamahhul, perlahan. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, baru azan ya. Tamahhul, perlahan. Ini tata cara ya iqamah. Nanti kita lihat nanti. Khair. Yang kemudian mutabi'atul muadzin wa muqimus sirran, mengikuti ucapan muazin dan yang mengiqamatkan secara pelan. Fa yaqulu as-sami'u mithlu ma yaqulu muadzin aw al-muqim illa lafdh hayya 'ala shalah hayya 'ala falah fa innahu yajibu fihi biqaul. Jadi kita ya disunnahkan mengikuti apa yang dibaca oleh muazin atau muqim. Ya. Muqim ini maksudnya apa? Yang menggunakan iqamah. Allahu Akbar Allahu Akbar, kita jawabnya Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Illa hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Biqauli la haula wala quwwata illa billah. Jadi ketika muazin mengatakan hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Begitupun hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah, sama ketika iqamah.
Wa lafza qad qamatis shalah fa innahu yaqul, adapun ketika diucapkan qad qamatis shalah pada saat kapan ini? Iqamah. Jawabannya apa? Aqamahallahu wa adamaha. Apa? Aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Semoga Allah menguatkan dan melanggengkan. Maksudnya apa? Salat ini, ya. Salat ini, ya, supaya tetap tegak, supaya tetap langgeng, ya. Maka kan kita berdoa, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'at. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ini doa tiap sujud nih kita baca, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Kita minta kepada Allah, ya, anak cucu keturunan kita itu juga mendirikan sholat. Apalagi yang punya anak laki-laki, ya. Kemudian lima ruya Abu Dawud anna Bilal akhadha fil iqamah falamma qala qad qamatis shalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqamaha Allah wa adamaha. Jadi itu dalilnya, ya. Ketika Bilal mengatakan qad qamatis shalah, Nabi menjawabnya apa? Aqamaha Allah wa adamaha. Wa rawi Muslim annahu qala, dan sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqul thumma shallu alayya fa innahu man shalla alayya maratan sallallahu alaihi biha ashran thumma sallallahu li alwasilata fa innahu manzilatun fil jannah la tanbaghi an takuna ila 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li alwasilata halat lahu asy-syafa'ah. Jadi ketika kamu mendengarkan muazin ucapkanlah yang dia ucapkan, lalu bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat untukku Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah adalah tempat di surga yang tidak layak kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap akulah orang-orang itu. Ya, ini doa habis azan. Nah, apa yang harus kita lakukan, ikhwan fillah, di antara azan dan iqamah? Ad-du'a bi khairin indal adzan wal iqamah. Berdoalah dengan kebaikan antara azan dan iqamah, kama rawa at-Tirmidzi wa hasanah anhu, sebagaimana diriwayatkan at-Tirmidzi dan ia mensahihkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Ya. Doa tidak akan ditolak di antara azan dan iqamah. Habis azan kita sholat sunnah. Habis sunnah buat iqamah, ya. Banyakin azan. Banyakin berdoa. Ya, enggak akan ditolak, ya. Kemudian diriwayatkan pula pada waktu azan maghrib berupa ucapan. Nah, untuk azan maghrib ada doa khususnya. Allahumma hada iqbalul lailik wa idbarun naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Ya. Allahumma hada iqbalul lailik wa idbarun naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Ya Allah, ini adalah datangnya malammu, ya, perginya siangmu, dan suara para penyerumu, maka ampunilah aku. Kenapa? Karena maghrib itu adalah hari baru buat kita. Ya, kita tutup dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Waktu sholat terakhir kita adalah sholat asar, bukan sholat isya dalam satu hari. Dalam satu hari sholat terakhir kita itu sholat asar. Masuk ke hari baru kita buka dengan sholat maghrib. Menjelang tidur kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Pertanyaan? Assalamualaikum. Ya akhwat, di WA.
meninggalkan harta warisan berupa tanah ketika beliau wafat, kemudian kakek saya mendapatkan warisan tanah tersebut, kemudian kakek saya wafat meninggalkan warisan tanah tersebut kepada anak-anaknya, apakah semua anak yang mendapatkan hak tersebut, yang perempuan maupun yang laki-laki? Iya. Buka surah An-Nisa ayat 11 sampai 13. Ya. Tinggal berapa anak kakek itu? Kakek itu anaknya berapa? Ya. Dilihat dari buyut anaknya berapa, terus kakek dapatnya berapa, kakek kita, tinggal kakek kita anaknya berapa, nah dihitunglah itu. Ya, inilah problematiknya yang umat Islam nggak paham. Jadi ilmu yang ditinggalkan atau yang diabaikan oleh umat Islam itu kata Nabi ilmu faraid. Benar. Karena apa? Membahas harta warisan nunggu meninggal orang tua. Justru sebelum meninggal itu dibahas warisan anak sebagai seorang ayah. Anak sebelum meninggal itu sudah jelas pemetaan harta kemana. Kita kan enggak kan? Lihat banyak saudara berkonflik gara-gara harta. Ini menjadi dosa besar bagi si orang tua. Inilah problemnya. Benar kata-kata. Dianggap tabu. Ayah antum masih hidup diingetin itu. Ya. Kalau bapak belum meninggal udah sibuk ke harta waris. Enggak, ini masalah syariat. Udah harus jelas pemetaannya. Mana yang hibah, mana yang waris. Ya. Itu harus dibicarakan. Ya. Karena ketika meninggal selesai. Berat di sini. Ya. Kenapa bunyi terus? Gitu ya. Yang ini pertanyaan ini, ya. Bukan set 11, tinggal dihitung aja kakek anaknya berapa, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Bagaimana jika listrik padam? Apakah cukup di masjid saja? Ya, kalau listrik padam, anak naik ke lantai 2 dulu, ya. Zaman anak dulu naik ke lantai 2, ya, gedung sekolah itu azan saat itu di situ. Ya, anak ngerasain sunnahnya azan di tempat tinggi. Lihatlah orang dari bawah ngapain budak tuh. Ya. Ya. Apakah lafaz Allahu Akbar boleh disambung? Bisa disambung Allahu Akbar? Enggak. Tadi aja pada qamatis shalah harus dipisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Akbar ya. Bukan akbar. Sering dengar aik kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar. Hah? Dialek. Kalau Indonesia janganlah coba-coba. Akbar gitu bisa. Ya. Khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.